Halo semuanya, selamat datang kembali dan selamat bergabung di HTBC Online. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami mau berdoa agar Roh Kudus memenuhi hati dan pikiran kami dimanapun kami berada pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Sertai kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Kita telah berkumpul di sini sebagai keluarga Allah di hadapan Allah Bapa kita untuk menaikkan pujian dan syukur kepadanya. Mendengar dan menerima firman-Nya yang kudus, membawa ke hadapannya pergumulan dunia ini. Memohon pengampunannya atas dosa-dosa kita dan memohon kasih karunia-Nya. Sehingga melalui putranya, Yesus Kristus, kita mampu mempersembahkan diri kita untuk pelayanan-Nya. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni dosa-dosa kita dan menyucikan kita dari segala ketidakbenaran. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa. Bersama Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami, di dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami. Demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami, ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudara, Allah yang Maha Kuasa yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihani saudara, mengampuni dan melepaskan saudara dari semua dosamu, meneguhkan dan menguatkan saudara dalam segala kebaikan, dan memelihara saudara dalam kehidupan kekal melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita memuji Dia. Come on, let's sing together. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Into your light, it changes my crying into dancing. I lift your praise you now. Whoa, we praise you now. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. We praise you now. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark.
you now, Jesus. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. Praising, from praising you. We praise you, Jesus. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name of Jesus. I praise you forever.
Pembacaan yang pertama terambil dari Yesaya pasal yang ke-45 ayat 9 sampai 22. Celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, "Apakah yang kau buat?" Atau yang telah dibuatnya, "Engkau tidak punya tangan." Celakalah orang yang berkata kepada ayahnya, "Apakah yang kau peranakan?" dan kepada ibunya, "Apakah yang kau lahirkan?" Beginilah firman Tuhan, Yang Maha Kudus Allah dan Pembentuk Israel, kamulah yang mengajukan pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku, atau memberi perintah kepadaku mengenai yang dibuat tanganku. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan, dan akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan, tanpa bayaran dan tanpa suap, firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan, hasil tanah dari Mesir dan segala laba dari Ethiopia dan orang-orang Sheba, orang-orang yang tinggi perawakannya, akan pindah kepadamu dan menjadi kepunyaanmu. Mereka akan berjalan di belakangmu dengan dirantai. Mereka akan sujud kepadamu dan akan membujuk engkau, katanya, "Hanya di tengah-tengahmu ada Allah, dan tidak ada yang lain. Di samping Dia tidak ada Allah. Sungguh engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel juru selamat." Tetapi tukang-tukang berhalat harus mundur dengan penuh noda. Semuanya akan mendapat malu dan kena noda juga. Sedangkan Israel diselamatkan oleh Tuhan dengan keselamatan yang selama-lamanya. Kamu tidak akan mendapat malu dan tidak akan kena noda sampai selamanya dan seterusnya. Sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan menegakkannya. Dan Ia menciptakan bukan supaya kosong, tetapi Ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi, atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku, Tuhan, selalu berkata benar, selalu memberitakan apa yang lurus. Berhimpunlah dan datanglah, tampillah bersama-sama, hai engkau sekalian yang terluput di antara bangsa-bangsa. Tiada berpengetahuan orang-orang yang mengarak patung dari kayu dan yang berdoa kepada Allah yang tidak dapat menyelamatkan. Beritahukanlah dan kemukakanlah alasanmu. Ya, biarlah mereka berunding bersama-sama. Siapakah yang mengabarkan hal ini dari zaman purbakala dan memberitahukannya dari sejak dahulu? Bukankah aku Tuhan? Tidak ada yang lain, tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan Alkitab yang kedua terambil dari Wahyu 14 ayat 1 sampai 5. Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Dan aku melihat, sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion, dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit bagaikan desau air bah, dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Demikian firman Tuhan.
Shalom jemaat Tuhan. Kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan pada saat ini kita akan kembali lagi merenungkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, mari sama-sama kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan untuk mendengarkan kebenarannya. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa kesempatan yang indah Tuhan berikan saat ini. Ini semua bukan karena kehebatan dan kekuatan kami, tapi ini semua karena Engkau yang telah memampukan kami untuk boleh ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu Tuhan yang indah dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kembali lagi kami datang di hadapan-Mu Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Hamba meminta setiap kami Tuhan untuk boleh kuasa Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, agar kami boleh dimampukan untuk boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami pada pagi hari ini yang mendengar, karena kami ingin diperbaharui setiap hari ketika kami bertemu dan berjumpa dengan Engkau melalui firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, pada pagi hari ini sesuai dengan leksionari kita pada hari ini, yaitu pembacaan kita terambil dari Yesaya 45 ayat 9 sampai ayat yang ke-22. Dan judul firman Tuhan pada pagi hari ini untuk kita semua yaitu masa pertahanan, yaitu jangan bersungut-sungut. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam keadaan krisis ini yang kita saat sekarang ini kita alami, di dalam keadaan pandemik COVID-19 yang kita sedang alami, kita tahu bahwa ini adalah masa-masa yang di antara setiap orang yang hidup di dunia ini merasakan kesulitan, terutama di dalam mungkin kesulitan ekonomi. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang mencari pekerjaan, dan di dalam masa krisis ini yang kita alami, ya mungkin kerohanian kita juga mulai surut di dalam kehidupan kita. Dan juga mungkin kehidupan sosial kita yang dimana kita harus menjaga jarak dan lain sebagainya. Akhirnya masalah sosial ini kita juga mengalami satu krisis di dalamnya. Dan keuangan kita sulit secara ekonomi yang saya katakan tadi. Dan lain sebagainya. Kita mengalami satu krisis yang dimana semua orang mengalaminya. Oleh karena itu saudaraku, di dalam kondisi yang seperti ini, apakah kita bisa bertahan di tengah-tengah pandemik yang kita alami saat sekarang ini? Mungkin bukan hanya masalah pandemik, mungkin juga masalah hal-hal yang lain yang kita alami di dalam mungkin masalah pribadi kita, di dalam keluarga kita, dan lain sebagainya. Nah saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, apakah kita bisa keluar dari masalah ini atau bisa keluar dari masa-masa yang sulit ini? Nah saudaraku, Yesaya hidup pada saat bangsa Yehuda berada di dalam keadaan yang krisis juga saudaraku. Baik itu di dalam kerohanian mereka, baik itu di dalam sosial mereka, mereka mengalami ketidakadilan, maupun di dalam politik mereka. Kalau kita melihat bagaimana munculnya Asyur sebagai kekuatan yang tidak ada tandingannya di dalam keadaan saat itu. Nah saudara, oleh karena itu di tengah masa-masa krisis itu, bangsa Yehuda diingatkan untuk kembali kepada Tuhan, di mana mereka harus meninggalkan dosa mereka dan tidak bersandar kepada kekuatan mereka sendiri dan juga kekuatan yang lain ataupun kekuatan bangsa yang lain. Karena Yesaya pada saat itu mengingatkan bahwa keselamatan hanya berasal daripada Tuhan saja. Dan yang mereka perlu lakukan hanyalah bertobat, bersandar, dan berbalik kepada Tuhan. Nah saudaraku, bangsa Israel pada saat itu ada di dalam pembuangan Babel. Setelah beberapa waktu kemudian Yesaya bernubuat akan ada seorang raja Persia yang akan menyelamatkan bangsa Israel ini. Nah oleh karena itu kalau kita lihat di dalam pasal 45 ini, muncullah satu hal di mana Yesaya mengatakan bahwa Tuhan akan mengurapi Koresh. Dia adalah raja Persia dan bukan orang Yahudi atau Israel, yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya sendiri
sebagai seseorang yang akan bertanggung jawab atas pembangunan kembali bait suci di Yerusalem dan sebagai pembebasan Yahudi dari pembuangan dari Babel ini, saudaraku. Nah, oleh karena itu ia menjadi seorang yang menjadi alat di dalam rencana Allah bagi umatnya, bangsa Israel. Jadi artinya Kores ini atau Raja Persia ini adalah orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjalankan kehendaknya dan rencana Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, tetapi pertanyaan kita dan kita lihat, saudaraku, kalau kita lihat di dalam Yesaya ini, bahwa ternyata reaksi daripada umat Israel saat itu, saudaraku, terhadap rencana Allah ini justru mereka memandang negatif tentang rencana Allah di dalam kehidupan mereka. Bagi bangsa Israel yang ada di dalam pembuangan Babel saat itu, saudaraku, mereka berpikir bagaimana mungkin Allah memakai orang yang bukan dari keturunan orang Yahudi atau Israel dapat dipakai untuk membebaskan mereka. Nah, oleh karena itu mereka protes kepada Tuhan. Mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Tetapi inilah orang Israel, atau bisa dikatakan inilah juga dasarnya manusia, saudaraku, yang dimana mereka sudah ditolong, mereka sudah dibantu oleh tangan Allah sendiri, tetapi mereka justru malah bersungut-sungut kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan, inilah yang juga terjadi di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Terkadang kita sebagai manusia itu dikasih kesusahan sedikit, kita mungkin marah-marah kepada Tuhan, kita bersungut-sungut kepada Tuhan, dan kadang-kadang kita meninggalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita bertanya kepada Tuhan, kenapa hidup kita seperti ini? Padahal Tuhan sudah memberikan kita satu kekuatan, satu keselamatan di dalam kehidupan kita. Dan mungkin juga berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kita masih boleh bernafas sampai hari ini. Kita masih bisa menikmati kehidupan kita saat sekarang ini. Tetapi seperti bangsa Israel, mereka protes kepada Tuhan. Kenapa bukan orang Yahudi yang harus menyelamatkan mereka? Seharusnya mereka bersyukur kepada Tuhan apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, yang dimau daripada bangsa Israel, yaitu mereka mau dikeluarkan dari pembuangan Babel dan dikembalikan kepada Yerusalem. Intinya mereka itu mau ditolong oleh Tuhan, tetapi mereka malah memerintah Tuhan untuk keinginan mereka sendiri. Oleh karena itu, saudaraku, menjadi satu refleksi kita pada pagi hari ini, kita melihat mengapa kita harus berpegang teguh, bersandar kepada Tuhan, dan kita tidak boleh bersungut-sungut kepada Tuhan atas apa yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita, atas apa yang sudah Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Kita akan belajar 3 hal di dalam firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Di dalam ayat yang pertama kita melihat Allah yang membentuk kita. Di poin pertama, Allah yang membentuk kita. Di dalam ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-12 di sana dikatakan, celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Dia tidak lain dari beling periuk saja. Adakah tanah liat berkata kepada pembentuknya, apakah yang kau buat? Atau yang telah dibuatnya engkau tidak punya tangan? Celakalah orang yang berkata kepada ayahnya, apakah yang kau peranakan? Dan kepada ibunya, apa yang kau lahirkan? Beginilah firman Tuhan yang Maha Kudus, Allah dan pembentuk Israel. Kamukah yang mengajukan pertanyaan kepadaku mengenai anak-anakku, atau memberi perintah kepadaku mengenai yang dibuat tanganku? Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit, dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, bagian ini kita melihat bahwa Allah ataupun Nabi Yesaya berbicara tentang hak Allah sebagai pembentuk, pencipta dan pemilik alam semesta ini. Jadi kalau kita melihat dalam hal ini, Allah sebenarnya berhak mengatur ciptaannya dan miliknya sepenuhnya dan semaunya, karena ini adalah ciptaannya. Ilustrasi yang digunakan di dalam ayat ini kalau kita lihat, saudaraku, ialah tanah liat di tangan penjunan, juga anak terhadap orang tua. Nah, saudara, tanah liat itu tidak bisa mempertanyakan, apalagi mengatur si penjunan. Bejana manakah, macam manakah, apa yang harus dibuatnya. Sebagaimana ciptaan tidak berhak juga
untuk mempertanyakan karya Sang Pencipta. Atau seorang anak menggugat orang tuanya, "Mengapa engkau melahirkan saya?" Tidak mungkin saya berkata kepada ayah saya atau ibu saya, "Kenapa engkau melahirkan saya? Kenapa saya harus ada di dunia ini?" Tidak bisa, saudaraku. Demikian umat Israel juga tidak berhak sebenarnya untuk menanyakan dan mempersoalkan hak Allah, kehendak Allah ketika Allah memilih seorang raja Persia yaitu Koresh untuk kepentingannya, untuk rencananya di dalam kehidupan bangsa Israel. Apalagi ujungnya ini adalah untuk menyelamatkan mereka. Nah, saudaraku, Allah juga berhak menentukan bagian yang akan diterima oleh raja Persia ini pada saat ia menjalankan kehendak Tuhan. Ini semua adalah bagian dalam kehendak Allah, dalam rencana Allah di dalam kehidupan bangsa Israel dan juga raja Persia ini. Nah, oleh karena itu dalam arti semuanya ini, saudaraku, itu sebenarnya dua kata saja yang saya bisa katakan. Terserah Tuhan. Mau Tuhan menunjuk Koresh ataupun orang yang lain, itu sebenarnya terletak dalam kedaulatan Allah sendiri. Di mana kedaulatan Allah itu terletak di dalam kehendaknya dan juga rencananya. Allah lah yang membentuk ciptaannya, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan bangsa Israel, Allah juga yang mengutus hambanya dan juga menunjuk bangsa Israel sebagai bangsa umat pilihan Tuhan. Allah juga yang menentukan kita sebagai orang-orang pilihannya. Nah, ini menjadi satu pertanyaan dan juga refleksi bagi kita semua pada hari ini, saudaraku. Ketika kita mendapatkan sesuatu hal yang tidak kita inginkan di dalam kehidupan kita, ataupun kita mendapatkan suatu masalah, Tuhan mengizinkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin sebagai manusia seringkali kita mengeluh, kita bersungut-sungut kepada Tuhan, bahkan kita menyalahkan Tuhan. Kenapa hal ini harus terjadi di dalam kehidupan kita? Dan satu hal yang mungkin Tuhan bisa bertanya kepada kita, seperti yang pernah dilakukan Tuhan kepada Nabi Yunus. Dia katakan, "Layakkah engkau marah? Layakkah engkau marah kepadaku? Aku penciptamu, aku yang menciptakan engkau di dalam dunia ini." Tuhan itulah yang menciptakan dan membentuk kita, saudaraku. Seperti yang dikatakan pasal sebelumnya, "Mulai dari kandungan, aku membentuk engkau, merancang engkau. Dan mulai dari kandungan itu, engkau sudah dibentuk sedemikian rupa untuk tujuan kemuliaannya." Kita semua yang hadir pada saat ini, ketika kita lahir di dunia ini, semua sudah ada tujuan dan rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing sebagai orang-orang yang dipilihnya. Lalu bagaimana kita tahu tujuan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita? Saudaraku, satu hal yang saya bisa pastikan, apa itu rencana Tuhan di dalam kehidupan kita? Ketika kita membaca firman-Nya, kita akan mengetahui bahwa ketika kita hadir di dunia ini hanyalah untuk memuliakan nama-Nya di dalam kehidupan kita. Kita harus membaca firman-Nya, kita harus berdoa kepada Tuhan, membangun hubungan yang baik di dalam Tuhan, sehingga kita tahu tujuan dan visi misi Allah di dalam kehidupan kita. Kita tahu isi hati Tuhan, apa yang harus kita lakukan di dalam kehidupan ini. Itu adalah hal yang pertama, saudaraku. Lalu, kenapa kita tidak boleh bersungut-sungut di dalam kehidupan kita kepada Tuhan seperti bangsa Israel? Yang poin kedua yaitu adalah karena Allah telah menyelamatkan kita. Allah yang menyelamatkan kita. Kita lihat di dalam ayat yang ke-13 hingga ayat ke-17. Di sana dikatakan, "Akulah yang menggerakkan Koresh untuk maksud penyelamatan. Aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan tanpa bayaran dan tanpa suap." Firman Tuhan semesta alam. Beginilah firman Tuhan. "Hasil tanah dari Mesir dan segala laba dari Ethiopia dan orang-orang Sheba, orang-orang yang tinggi perawakannya, akan pindah kepadamu dan menjadi kepunyaanmu. Mereka akan berjalan di belakangmu dengan dirantai. Mereka akan sujud kepadamu dan akan membujuk engkau," katanya. "Hanya di tengah-tengahmu ada Allah dan tidak ada yang lain. Di samping Dia tidak ada Allah."
Sungguh, Engkau Allah yang menyembunyikan diri, Allah Israel, Juru Selamat. Tetapi tukang-tukang berhala harus mundur dengan penuh noda. Semuanya akan mendapat malu dan kena noda juga. Sedangkan Israel diselamatkan oleh Tuhan dengan keselamatan yang selama-lamanya. Kamu tidak akan mendapat malu dan tidak akan kena noda sampai selamanya dan seterusnya. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan, di dalam ayat ini sudah jelas, saudaraku, bahwa Allah yang dimaksudkan sebagai penyelamat adalah Dia Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Satu-satunya yang akan menyelamatkan kita, yang melepaskan bangsa Israel juga dari musuh dan penindas. Dia adalah Allah kita. Hal ini tidak dapat dilakukan oleh berhala-berhala lain, dewa-dewa yang lain yang mereka sembah ketika mereka sedang berputus asa. Karena kalau kita melihat bangsa Israel, saudaraku, mereka sampai mencari berhala-hala. Berhala-berhala sebagai sesembahan mereka. Nah, kalau kita melihat di dalam pasal yang ke-44, kita melihat bagaimana mereka membuat kayu, buat bakaran. Mereka menyembah berhala mereka. Dan Tuhan marah akan hal ini, saudaraku. Maka dari itu kalau kita melihat di dalam ayat ini, Tuhan tegas kepada mereka bahwa Akulah yang memberikan keselamatan kepada mereka, saudara. Allah adalah Sang Penebus dan Allah juga yang menyelamatkan mereka. Seperti yang dikatakan di dalam pasal yang ke-41 ayat 14, di sana dikatakan, yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Nah, soalnya kalau kita melihat di dalam kitab Yesaya, yang menjadi gagasan utama di dalam kitab ini adalah tentang penebusan, saudara. Inilah yang menjadi poin penting di dalam kitab ini, dalam kitab Yesaya, yang selalu menjadi satu nubuatan tentang kedatangan Mesias, yaitu Yesus yang menjadi juru selamat bagi semua umat manusia. Jadi artinya, selain Ia telah menyelamatkan bangsa Israel, Ia juga akan menyelamatkan umat manusia dari perbudakan dosa. Inilah yang mau ditekankan di dalam ayat ini, saudaraku, bahwa kita sebagai manusia tidak memiliki kekuatan apa-apa untuk menyelamatkan diri kita. Tetapi Allah lah yang menyelamatkan kita. Allah lah yang menyelamatkan bangsa Israel dari pembuangan Babel itu. Maka dari itu sebenarnya Israel itu tidak boleh protes kepada Tuhan. Dia tidak bisa bersungut-sungut kepada Tuhan. Karena Tuhan sendirilah yang menyelamatkan mereka. Mulai dari perbudakan bangsa Mesir sampai ke Babel ini. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan, saya bisa bilang orang-orang ini, kalau kita bangsa Israel ini, sebenarnya bisa dikatakan mereka ini tidak tahu diri, saudara. Dengan kata lain, mereka ini tidak tahu dikuntung. Sudah mereka diselamatkan, tetapi mereka, bahkan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan di dalam perjalanan kehidupan bangsa Israel, mereka sudah diselamatkan berkali-kali, saudaraku. Mereka ditolong oleh Tuhan berkali-kali, mereka dilindungi oleh Tuhan. Tetapi mereka tetap meminta hal yang lain di hadapan Tuhan. Mereka tetap bersungut-sungut, mereka protes kepada Tuhan. Inilah yang menjadi satu poin penting bagi kita hari ini, saudaraku. Kenapa kita tidak boleh bersungut-sungut kepada Tuhan? Karena Allah sendiri yang telah menyelamatkan kita. Kasih-Nya yang besar bagi dunia ini yang diberikan kepada kita. Dia rela datang ke dunia ini untuk mati di atas kayu salib bagi kita, untuk menyelamatkan kita semua. Nah, oleh karena itu seharusnya apa yang kita lakukan? Seharusnya di dalam keadaan seperti ini kita bersyukur. Karena kita telah mendapatkan keselamatan daripada Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan telah mati bagi kita. Kita bersyukur karena sampai hari ini kita mengenal Tuhan. Dan Tuhan ada di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus bersyukur melalui apa? Melalui persembahan kita kepada Tuhan. Melalui pembacaan kita. Melalui hubungan kita semakin dekat kepada Tuhan. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan di dalam kehidupan kita. Lalu yang terakhir, saudaraku, kenapa kita harus melihat bahwa kita jangan bersungut-sungut kepada Tuhan? Yang ketiga adalah karena Allah yang memberikan jalan yang benar untuk kita. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-18 hingga ayat yang ke-19, di sini dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit. Dialah Allah yang membentuk bumi dan menjadikannya dan yang menegakkannya. Dan Ia menciptakannya bukan supaya kosong,
tetapi Ia membentuknya untuk didiami. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Tidak pernah aku berkata dengan sembunyi atau di tempat bumi yang gelap. Tidak pernah aku menyuruh keturunan Yakub untuk mencari aku dengan sia-sia. Aku Tuhan, selalu berkata benar, selalu memberikan apa yang lurus. Nah saudara, sebenarnya dalam ayat ini ada dua kata yang penting di sini. Allah menggambarkan dirinya adalah Allah yang benar dan Allah yang lurus. Dan Dia selalu berkata benar dan Dia selalu memberitakan apa yang lurus. Apa yang dimaksud dengan kedua kata ini, saudaraku? Pada zaman Yesaya kita melihat bahwa bangsa-bangsa telah menyembah dewa-dewa ciptaan mereka sendiri, berhala. Oleh karena itu kita melihat di dalam konteks ini, saudaraku, Allah memerintahkan bangsa Israel untuk membuang semua berhala-berhala itu yang palsu dan tidak berkuasa itu, dan berpaling hanya kepada Allah saja. Jadi Allah menggambarkan perbedaan yang tajam antara dirinya dengan berhala-berhala yang palsu itu. Sebenarnya jawaban ini juga ada di dalam ayat 22. Di sana dikatakan, berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Allah mau mengatakan bahwa tidak ada Allah lain selain Aku yang berkata benar, yang artinya semua yang dilakukan olehnya, saudaraku, tidak ada yang salah dan tidak akan mendatangkan kegagalan, dan hanya Dialah yang memiliki jalan lurus di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang dipilihnya, sebagai orang yang percaya kepadanya. Jalan lurus itu yang bagaimana, saudaraku? Jalan yang memiliki ujung yang indah, yang lurus kepada kekekalan di dalam kerajaan sorga nanti. Jalan yang tidak akan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Karena kita tahu jikalau manusia atau berhala lain yang palsu itu akan memberikan jalan yang menyimpang, yang akhirnya berujung kepada kematian yang kekal. Inilah sebenarnya, saudaraku, mengapa Allah sendiri mau berkata kepada orang-orang Israel, kenapa sih kamu pilih berhala atau Allah yang lain? Lihat dan percayalah saja kepada Aku, Allah yang benar, yang memberikan jalan yang lurus kepada kamu semua. Saya yakin kita pasti akan memilih jalan yang lurus, saudara, dibandingkan jalan yang belok kanan dan kiri dan akhirnya menyesatkan kita. Jadi seperti inilah sebenarnya, saudaraku, yang Tuhan mau katakan kepada bangsa Israel. Janganlah kamu percaya dengan yang lain. Percayalah denganku, karena perkataanku ini benar dan jalanku ini lurus. Kita juga seperti demikian, saudaraku. Kita harus percaya kepada Yesus, karena disitulah sumber kehidupan kita. Kita tidak mampu untuk menjalani kehidupan ini tanpa Yesus di dalam hidup kita. Jadi langkah yang tepat untuk kita saat ini adalah datanglah kepada Yesus, terimalah Yesus di dalam hidup kita, dan katakan kepada Tuhan, aku percaya kepadamu bahwa Engkau akan menolong kehidupanku, Engkau akan mengubahkan hidupku, dikala aku susah, Engkau akan memberikan penghiburan, dan lain sebagainya. Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan, pada hari ini kita telah belajar dari ketiga poin ini. Allah adalah pembentuk kita, menciptakan kita, Ia yang menyelamatkan kita. Ia adalah Allah yang memberikan jalan yang benar dan jalan yang lurus bagi kita. Pertanyaan kita hari ini, apakah kita layak bersungut-sungut dan protes kepada Tuhan akan kehidupan kita? Kita harus terus berjuang, kita harus terus bertahan di dalam kehidupan ini. Apalagi dalam masa-masa pandemik seperti ini, kita harus tetap bertahan melihat kepada kekekalan di sana. Kita harus bersyukur apa yang Tuhan berikan kepada kita. Langkah sikap kita saat ini adalah menuruti perintahnya, kabarkan kabar yang baik, dan percaya dan jangan khawatir akan kehidupan kita. Saudaraku, biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita untuk tidak bersungut-sungut kepada Tuhan, tapi percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang menguatkan kepada kami untuk tetap bersyukur menjalani kehidupan kami di masa-masa pandemik ini. Kami hanya memiliki satu jalan yang benar dan lurus, yaitu percaya dan bergantung penuh kepada Engkau, Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa, biarlah Tuhan yang menolong kami di masa sukar ini, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama dengan gereja di segala tempat dan di segala abad. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa-doa syafaat kita. Ya Allah, pencipta dan pemelihara kehidupan manusia, kami berdoa untuk setiap orang dari setiap ras dan dalam setiap keperluan. Biarlah jalan-jalan-Mu dikenal di bumi dan kuasa penyelamatan-Mu kepada semua bangsa. Khususnya kami berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan, kami mau berdoa untuk Presiden kami Joko Widodo, para menteri kabinet, para gubernur, bupati dan wali kota, sampai kepada pemerintahan di tingkat RT RW. Berikanlah kepada mereka kebijaksanaan dalam mengatur pemerintahan di Indonesia ini. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami berdoa untuk gereja di seluruh dunia. Tuntun dan pimpinlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua yang mengaku dan menyebut dirinya orang Kristen dapat dituntun kepada jalan kebenaran dan memegang teguh iman dalam kesatuan roh, dalam ikatan damai sejahtera, dan dalam kebenaran hidup. Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dengarkanlah doa kami. Kami menyerahkan kepada kebaikan-Mu sebagai Bapa, mereka yang cemas dan tertekan dalam pikiran maupun secara jasmani. Hiburkanlah dan lepaskanlah mereka dalam keperluan mereka. Berikanlah kesabaran kepada mereka dalam penderitaan mereka, dan munculkanlah kebaikan dari kesulitan mereka. Bapa yang Maha Pengasih, terimalah doa-doa ini demi Putra-Mu Juru Selamat kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa untuk persembahan kita. Bagi-Mu ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemuliaan, kemegahan, dan keagungan. Karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu.
segala-galanya berasal daripadamu, dan dari milikmu sendiri kami mempersembahkannya kepadamu. Amin. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber Saudara-saudara,
Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hati dan pikiranmu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan di dalam putranya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dan tetap tinggal bersamamu senantiasa. Amin. Terima kasih telah bergabung bersama Ibadah Online. Untuk melihat video-video sebelumnya, bisa langsung saja cek di YouTube kami HTBC Church. Dan untuk info lebih lanjut, silahkan kunjungi di web kami di www.holytrinitybandung.com. Sampai jumpa! There is a sound I love to hear. It's the sound of the Savior's robe as He walks into the room where people pray, where we hear praises, He hears faith. It's the sound of the Savior's robe as He walks into the room where people pray, where we hear worship, He hears faith. Awake my soul and sing His praise aloud. Sing His praise aloud. Oh, awake my soul and sing His praise aloud. Sing His praise aloud. A sound that changes things, the sound of His people on their knees. Oh, wake up, you slumbering, it's time to worship Him. Wake my soul and sing His praise aloud. Sing His praise aloud. Sing His praise aloud.